Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya semua. Pada semangat untuk belajar semangat? Pastinya harus semangat untuk belajar. Sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhonya Allah, dan ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat dunia dan akhiratnya. Berdoa dimulai. Berdoanya selesai. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Magfirata Cinta hadir? Hadir. Dito Zibar Mubarok hadir? Hadir. Najar Sidik hadir? Hadir. Gefira Anur Siam hadir? Hadir. Azhara Nur Jailea hadir? Hadir. Kenapa Azhara duduknya di belakang? Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting tidak mengobrol. Pas sedang ibu menjelaskan, kalian harus fokus kepada ibu. Paham? Paham. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran minggu sekarang, ibu mau tanya dulu pembelajaran minggu kemarin. Ada yang ingat tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Yang pertama kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitabnya umat Islam yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Quran tuh umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Makanya banyak isi kandungan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Kalian banyak kan di lingkungan kalian, bahkan dimanapun pasti terlalu mendengar tentang perjudian, tentang minuman keras, pertengkaran, bahkan pertengkaran di antara kalian, anak-anak SMP. Si Dito dengan Najar berkelahi gara-gara Dito tidak mengasih contekan kepada Najar. Nah, itu bisa jadi sebuah pertengkaran. Lebih baik menghindarinya. Udah pada gede, udah pada bisa, pasti apalagi udah pada anak SMP. Masa mau masih kayak anak SD kan tidak mungkin. Betul? Nah, sekarang sebelum ibu mulai ke pembelajaran, ibu mau bagi dulu 2 kelompok. Masing-masing kelompok 5 orang. Paham? Dari kelompok ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 diketuai oleh Dito dan kelompok 2 diketuai oleh Najar. Nanti ibu akan tayangkan sebuah video, lalu masing-masing kelompok ambil kesimpulan dari video tersebut. Lalu apa saja sih yang ada di video tersebut? Paham? Ibu akan tayangkan videonya. Nanti kalian simak bareng-bareng. Tidak ada yang mengobrol. Ingat, tidak ada yang mengobrol. Kalian harus menyimaknya. Coba dilihat ya videonya. Kisah tragis Barseso Al-Abid, seorang ulama ahli ibadah yang mati kafir disalib karena meminum khamr atau minuman keras. Kisah nyata ini dinukil dari kitab Hayatul Qulub karya Alamah Muhammad Bakir Majlisi di dalam kitab Duratul Nasin karya Syekh Utsman Al-Khawbawi. Lalu seperti apa kisah menyedihkan ini? Tonton video ini sampai selesai. Dikisahkan, dahulu hiduplah seorang ulama yang sangat alim dan tekun beribadah. Ia bernama Barsiso. Selama 220 tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula ia tak pernah bermaksiat sedikit pun. Ia juga merupakan orang yang sangat ditokohkan masyarakat di seluruh negeri. Konon ketinggian ilmu dan ketekunan ibadahnya nyaris tak ada yang bisa menandinginya. Popularitas Barsiso menggema hingga ke pelosok negeri. Ia menjadi tempat orang untuk bertanya dan berguru ilmu pengetahuan agama. Setiap hari selalu saja ada yang datang dari berbagai daerah untuk menitipkan anaknya atau sekedar untuk meminta nasihatnya. Maka tak heran jika ia mempunyai 60.000 murid. Barsiso menyediakan asrama khusus untuk murid-muridnya dalam satu kompleks pendidikan, layaknya seperti pondok pesantren di zaman ini. Tak hanya itu, kemasyhuran Barsiso dalam ilmu batin pun menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang datang kepadanya. Murid-murid Barsiso yang telah mencapai tingkat tinggi di perguruan itu mampu bisa terbang ke angkasa tanpa menggunakan bantuan teknologi canggih.
Bahkan popularitas Barseso tidak hanya dikenal oleh penghuni bumi, namun ia juga dikenal oleh seluruh penghuni langit. Mereka sangat kagum dan bangga dengan pencapaian ibadah yang dilakukannya. Karena kekaguman malaikat-malaikat terhadap Barseso terlalu berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Mengapa kalian terlalu mengaguminya? Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian tentang apa-apa yang tidak kalian bayangkan sebelumnya. Barseso itu akan mati dalam keadaan kafir. Ia akan menjadi penghuni neraka selamanya. Mendengar firman Allah seperti itu, iblis merasa tertantang. Barseso yang selama ini susah ditundukkan, kini menjadi target sasaran bangsa iblis. Iblis selalu datang ke kediaman Barseso dengan menyamar. Ia mendekati tempat ibadahnya dengan pakaian tenun yang memikat perhatian. Gaya dan penampilannya persis seperti orang sufi ahli ibadah. Siapa gerangan dirimu? Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Barseso kepada iblis itu. Perkenankanlah, aku adalah seorang ahli ibadah yang datang untuk membantumu beribadah kepada Allah. Perkenalan itu pun memikat perhatian Barseso. Tutur kata iblis itu sangat sopan dan wawasan keilmuannya terlihat sangat luas. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka dia pun pasti akan mencukupinya. Demikian salah satu nasihatnya. Iblis pun diberi tempat khusus di rumah Barseso, layaknya tamu-tamu terhormat lainnya. Ia memperlihatkan cara beribadah yang belum pernah dilakukan orang di negeri manapun. Iblis itu beribadah, sholat dan zikir selama 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum. Bahkan Barseso sendiri melihatnya selama 3 hari itu pula sang tamu tidak tidur. Karena rasa heran dan penasaran yang amat sangat, Barseso memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau sanggup tidak makan, tidak minum selama itu? Padahal selama 220 tahun, aku beribadah tak pernah aku meninggalkan makan dan minuman. Kalaupun aku berpuasa, aku selalu berbuka di waktu malam. Aku selalu makan, minum, dan tidur layaknya manusia biasa. Aku merasa sangat berdosa kepada Allah, sehingga aku tak bergairah untuk makan dan minum, apalagi tidur. Setiap kali datang rasa lapar dan kantukku, saat itu pula aku teringat dosaku," tutur iblis. "Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menyamaimu?" tanya Barseso. "Benar kau ingin menyamaiku?" tanya iblis. "Benar, tunjukkanlah caranya kepadaku," desak Barseso. "Baiklah, sekarang cobalah kau bermaksiat kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Ingatlah, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kau akan menikmati kelezatan ibadahmu jika sebelumnya kau pernah melakukan dosa," ungkap iblis. "Lalu cara apa yang harus kuambil?" tanya Barseso. "Berzina," kata iblis. Tidak mungkin aku melakukan itu," jawab Barseso. "Membunuh seorang mukmin," desak iblis. "Itu juga tak mungkin, aku tak sanggup melakukannya," kata Barseso. "Bagaimana kalau meminum arak hingga mabuk? Ini kelihatannya ringan, sangat mudah dilakukan, tapi cukup efektif membuat Allah marah dan memusuhimu," rayu iblis. "Wah, kalau ini memang ringan, kemana aku mencarinya?" tanya Barseso. Lalu iblis pun menunjukkan ke suatu kota yang biasa menjual arak dan minuman keras yang lain. Singkat cerita, Barseso menemukan sebuah warung minuman dengan pelayan yang sangat cantik. Atas petunjuk iblis, Barseso pun membeli minuman haram itu dan meminumnya hingga mabuk. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia bahkan berzina dengan wanita pelayan itu. Tanpa diduga sebelumnya, suami pelayan itu datang dan memergoki mereka sedang berzina. Maka Barseso pun menghajarnya hingga babak belur, bahkan sampai hampir-hampir mati. Iblis itu datang dengan menyamar sebagai manusia biasa. Ia lalu menyeret Barseso ke pengadilan untuk dihukum atas perbuatannya. Akibatnya, hakim memutuskan Barseso bersalah. Lelaki yang dikenal ahli ibadah itu mendapat hukuman 80 kali cambukan untuk perbuatan meminum arak, dan 100 kali cambukan karena telah berzina, dan diperintahkan agar Barseso digantung sebagai ganjaran ganti darah. Ketika Barseso dalam keadaan tersalib, iblis datang dengan menyamar sebagai manusia, tapi dalam gaya dan penampilan berbeda. "Bagaimana keadaanmu, Barseso?" tanya iblis. "Beginilah penderitaan bagi orang yang telah mematuhi penjahat dan pendosa," jawab Barseso. Iblis itu tertawa sinis, mencibir muka dengan keangkuhannya sambil mengacung-acungkan tangan ke arah muka Barseso. Iblis itu berkata, "Aku mengalami penderitaan dan musibah hingga 220 tahun lamanya karena ulahmu.
Sekarang apa maumu? Apa kau mau kulepaskan dari kuman ini? Cepatlah, turunkan aku dari tiang salib ini. Aku akan menuruti semua kehendakmu, pinta Barsiso. Bersujudlah sekali saja kepadaku, desak iblis. Tak mungkin, aku masih tersalib, tak bisa melakukannya. Turunkan saja aku dulu, rengkek Barsiso. Kau tak perlu tolong dulu, lakukanlah sujud itu dengan isyarat saja, desak iblis lagi. Akhirnya Barsiso pun menuruti permintaan iblis. Ia bersujud kepada iblis dengan satu isyarat saja, dan ia pun meninggal dunia dengan tanpa iman, sejurus setelah perbuatan kafir dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Sudah dilihat videonya tadi sudah? Nah, sekarang kalian ibu kasih waktu 15 menit masing-masing kelompok untuk mencari kesimpulan dari video yang telah ibu tayangkan tadi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Pasti semuanya sudah paham ya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Mulai. Sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang ibu pingin dengar dari kelompok 1. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Sangat bagus juga. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ibu pingin dengar dari kelompok 2. Boleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya tadi. Baik, terima kasih kelompok 2, sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 sangat bagus ya. Dari kisah tadi Barseso, video yang telah ibu tayangkan tadi tentang kisahnya Barseso itu, bahwa si Barseso itu seorang ulama yang taat kepada agamanya, yang taat kepada Allah, beribadahnya, tetapi beliau terpujuk oleh rayuan setan. Akhirnya beliau masuk kepada kekafiran. Nauzubillah min zalik. Lebih baik kita menghindari kekafiran seperti itu daripada kita harus terjerumus seperti si Barseso. Hindarilah kawan-kawannya seperti itu. Jika misalnya ada teman kita seorang pemabuk, jarang masuk sekolah atau apa, lebih baik dijauhinya. Kalaupun dia mau, kita ajaklah kepada kebaikan. Kalau misalnya dia tidak mau, lebih baik ditinggalkannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, dari kisahnya Barseso tadi, bahkan di lingkungan kita sendiri pun banyak. Mau itu anak SMP, SMA, apalagi anak kuliah, udah pada gede ya. Ini anak SMP aja seperti kalian. Banyak di lingkungan kalian pasti anak-anak yang pada tahu tentang minuman. Mau itu minuman apapun itu. Bahkan sekarang mah lem aja dijadikan kayak seperti mabuk biar bikin pusing. Ngapain? Udah mah pusing ditambah pusing. Nanti uang menjadi habis. Lebih baik uangnya ditabung untuk keperluan yang lebih penting daripada harus membeli yang seperti itu. Terus perjudian. Sekarang lagi maraknya perjudian online. Banyak sekali di lingkungan kita juga, bahkan di game. Game pun bisa menjadi judi. Sekarang banyak sekali kayak skater tuh, apalagi ya permainan. Awas kalian pada main seperti itu. Lebih baik udah nggak usah. Lebih baik dipakai belajar aja daripada harus main permainan. Gak ada manfaatnya. Paham? Nah, pertengkaran tadi udah ibu jelaskan kan tentang pertengkaran. Di bagi kalian pun pasti pernah lah ada bertengkar sedikit, cekcok. Nah, jangan sampai saling memaafkan satu sama lain supaya tidak terjadinya pertengkaran. Paham? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Dari kisahnya Barseso ataupun dari materi tentang menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak boleh. Orang seperti itu yaitu ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ciri-ciri temannya setan. Jadi daripada kita menjadi temannya setan, lebih baik kita menghindarinya. Cukup aja di belakang. Paham? Nah, tadi pun telah dibahas yang dari minggu kemarin itu tentang kitab-kitab Allah, bahwa kitab-kitab
umat Islam itu Al-Quran. Di Quran surat, coba buka Quran surat Al-Maidah, nanti kalian bacakan boleh dibacakan oleh Magfira, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Baik, terima kasih Magfira yang telah yang artinya itu, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menguji nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tuh, bahwa perbuatan yang itu perbuatan setan. Jadi lebih baik menghindarinya. Bahwa di Al-Quran pun kan tadi telah dijelaskan, manusia itu berpedoman kepada Al-Quran. Nah, coba buka lagi Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ibu mau dengar dari laki-lakinya. Coba Najar bacakan. Baik, terima kasih Najar telah membacakan yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nauzubillah. Tuh, ada juga di berita banyak sekarang teman membunuh teman gara-gara judi online. Misalnya berjudi, si ini kalah, tidak terima oleh temannya, akhirnya dibunuh. Banyak sekali sekarang mah contoh-contohnya. Kita mah jangan seperti itu, paham? Coba pada punya buku paket seperti ini, coba buka halaman 25. Itu ada hadis riwayat Muslim. Coba baca hadisnya Az-Zahra yang di belakang. Coba ibu pingin dengar Az-Zahra bacakan hadis riwayat Muslim yang halaman 25. Ya betul, halaman 25 yang Anib. Ya benar. Coba bacakan Az-Zahra. Terima kasih Az-Zahra yang tadi telah membacakannya. Sekarang artinya itu dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Yang memabukkan itu haram. Mau setetes, mau 2 tetes itu tetap saja haram, dilarang oleh agama. Coba buka halaman 27. Bacakan oleh Nazar, tolong dibacakan ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, coba bacakan. Ya, terima kasih Najar. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehancuran dunia dinilai lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh saling membunuh. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, jangan sampai seperti itu. Nah, dari pembahasan minggu sekarang tentang khamar, berjudi, dan pertengkaran, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah? Nah, ibu mau kasih tugas minggu depan dikumpulkan. Cari hadis atau dalil Al-Quran tentang minuman, berjudi, dan pertengkaran. Minggu depan dikumpulkan, paham? Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian baca-baca juga bab 3 itu ada mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mau itu dari buku, mau itu dari internet, bebas dimanapun. Minggu depan kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, panjang umur, dan bisa ketemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatannya, istirahat yang cukup, makan yang banyak, dan mudah-mudahan aja kalian sehat ya, amin. Nah, nanti minggu depan jangan lupa tugasnya. Mungkin dari ibu cukup sekian ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.